Yo yo, what's up adik-adik semua, apa kabar yo? Wah, hari ini Lause tampaknya berbeda ya. Lause sengaja tampil berbeda ya. Lihat, keren nggak Lause? Mungkin Lause udah mirip kayak para rapper-rapper begitu ya. Yo yo, apa kabar adik-adik semua? Semoga dalam kondisi penuh sukacita. Wah, keren nggak? Hari ini Lause memang sengaja untuk tampil beda. Biasa Lause pakai kemeja, pakai jaket. Hari ini Lause sengaja pakai kaos dengan topi yang baru biar kelihatan bedanya. Kenapa? Karena bagi Lause beda itu adalah panggilan begitu ya. Karena beda itu adalah stylenya Lause. Apalagi sesuai dengan gaya yang sama seperti Lause. Beda adalah gaya Lause. Tapi bagaimana dengan kalian? Berani nggak tampil beda? Wah, mungkin ada yang berpikir, susah Lause lu tampil beda. Kalau sekolah aja pakai bajunya seragam. Kalau main game, sekarang ada yang main ulur tangga tuh Lause. Semuanya mainnya Mobile Legends, mainnya PUBG, mainnya games-games online. Buat apa beda? Kalau seandainya beda, selalu dianggapnya jelek. Buat apa beda kalau disuruh setiap hari sekolah pakai baju seragam? Mungkin kita berpikir nggak usahlah tampil beda. Tapi hari ini Lause mau ngajak kalian semua untuk berani tampil beda. Yuk kita akan membaca dan merenungkan bersama-sama. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Mari kita mau lipat tangan, kita mau berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur sekali lagi kami mempunyai Allah yang begitu mengasihi kami. Sekali lagi Tuhan, ajar kami untuk mau belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan sehingga kami berani tampil beda. Tuhan pimpin, Tuhan sertai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang sama-sama percaya katakan amin. Hari ini kita akan mau baca sama-sama dan merenungkan dari Daniel 3 ayat yang ke-16 hingga ayatnya yang ke-19. Daniel 3 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-19. Yuk kita mau baca bersama-sama. Oke, 1, 2, 3. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang kau dirikan itu. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasanya. Wah, demikian jawabannya firman Tuhan. Berbahagia mereka yang hari ini mendengar, merenungkannya, dan menghidupinya hari lepas hari. Terpuji nama Tuhan. Nah, adik-adik, ada apa sih? Kenapa Raja Nebukadnezar mukanya menjadi marah? Apa yang dilakukan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego? Apa yang mereka lakukan? Apakah mereka lupa mengerjakan tugas? Atau mereka lupa untuk memakai baju seragam istana? Gitu ya. Tentu bukan itu. Ternyata adik-adik, kalau kita mau lihat bagian-bagian sebelumnya, Raja Nebukadnezar sedang membangun sebuah patung yang besar dan megah. Bayangin aja, patung itu terbuat dari emas. Patung itu adalah gambaran dari Raja Nebukadnezar sebagai seorang penguasa. Patung itu sengaja dibuat agar semua orang tahu bahwa raja itu adalah raja yang hebat, raja yang luar biasa. Maka Raja Nebukadnezar ketika membuat patung itu dan setelah jadi, memberikan sebuah perintah bagi seluruh rakyatnya. Ketika bunyi rebana, terompet, dan sangkakala dibunyikan, semua orang harus duduk menyembah patung itu. Wah, Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah anak-anak Tuhan. Ya, mereka tahu adik-adik, maka mereka paham bunyi-bunyian itu, tetapi tidak memilih untuk menyembahnya. Mengapa mereka tidak menyembahnya? Karena mereka tahu adik-adik akan hukum Taurat. Mereka ingat bahwa Tuhan berkata kepada mereka untuk jangan membuat ataupun menyembah
patung. Jangan membuat dan menyembah patung. Maka mereka memilih untuk tidak menyembah. Ketika bunyi suara rebana, trompet, sangkakala dibunyikan, semua orang menyembah. Mereka bertiga tidak mau untuk menyembah. Mereka berani tampil beda. Karena mereka memilih taat kepada Allah. Maka raja yang tahu ketiga orang itu tidak menyembah menjadi marah dan murka. Maka raja memanggil mereka, bertanya, mengapa kamu tidak menyembah? Maka jawaban firman Tuhan yang barusan kita baca. Tuanku, gak perlu aku jawab. Kenapa? Karena kalau Allah yang hidup itu, Allah yang luar biasa itu memelihara hidup kami, kami pun sanggup melewati hukuman itu. Kenapa? Karena memang orang yang tidak menyembah, Raja Nebukadnezar katakan akan dimasukkan ke dalam perapian yang panas. Wah, bisa kebayang ya, ayam saja kalau dimasukin ke oven matang, kue aja yang dari mentah dimasukin oven aja matang. Gimana manusia? Waduh, pasti penuh dengan penderitaan. Pasti penuh dengan kesusahan. Maka raja menjadi marah, raja menjadi geram. Dan ia menyuruh ketiga orang itu, Sadrak, Mesak, Abednego, untuk diikat, dibawa, digotong, dan dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Nggak sampai di sana. Ternyata di tempat perapian yang menyala-nyala itu sudah lebih dipanaskan. Bahkan panasnya sampai pengantar Sadrak, Mesak, Abednego yang gotong-gotong ini sampai meninggal. Bisa kebayang betapa panasnya api itu? Bisa kebayang gak? Loh, aja di ruangan ini cuma pakai AC satu aja sudah panas. Ini sekarang perapian membara, yang nganter aja sampai mati. Gimana Sadrak, Mesak, dan Abednego? Mereka bertiga masuk ke dalam perapian itu. Terus gimana? Mateng dong. Oh enggak. Yuk kita mau baca Daniel 3 ayat ke-25. Di sana dia katakan demikian ya. Katanya, tetapi ada 4 orang yang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Ada berapa orang dia? Ya, ada 4 orang. Loh, Sadrak, Mesak, Abednego. Dan satunya seperti muka anak dewa. Siapa itu? Jelas itu bukan makhluk asing, tetapi lo percaya itu adalah Allah itu sendiri yang datang dan memberikan keselamatan. Sehingga Sadrak, Mesak, Abednego di dalam perapian yang begitu panas, mereka tidak meninggal. Mereka gak jadi matang, tetapi mereka bisa hidup karena ada pemeliharaan Allah. Tak heran raja yang melihat langsung memanggilnya keluar, bahkan menyembah Allah yang dipercayai oleh Sadrak, Mesak, Abednego. Sekali lagi kita belajar bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang kita percaya, Allah Sadrak, Mesak, Abednego, Allah yang kita juga percaya itu bukanlah Allah yang mati, tetapi Allah yang hidup, tetapi Allah yang memelihara umatnya. Nah, sampai di sini adik-adik kita belajar seperti Sadrak, Mesak, Abednego yang berani tampil beda, berani berbeda karena mereka lebih mengasihi, karena mereka taat kepada Allah. Mereka tahu bahwa Allah yang mereka sembah bukanlah Allah yang mati, tetapi Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Nah, begitu juga dengan kita sebagai anak-anak Tuhan untuk berani tampil beda. Bukan tampil beda soal pakaian saja, bukan berani tampil beda soal main game saja, bukan, tetapi tampil beda karena kita tahu bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang kita percaya adalah Allah yang hidup, adalah Allah yang menjaga dan memelihara hidup kita. Maka kalau kita hari ini, teman-teman yang lain pada curang begitu ya, main game saya curang, kita nggak curang tuh. Kalau andaikan teman-teman
ngomong kasar di main games, atau ya berperilaku kasar gitu ya, berantem gitu. Kita nggak mau seperti itu. Atau mungkin ketika nanti kita udah mulai sekolah, teman-teman lain pada nyontek, kita juga nggak mau lakukan itu. Bukan karena kita takut kepada papa mama, bukan karena kita nggak enak sama orang lain, bukan. Tapi kita berani tampil beda, kita berani nggak ngomong kasar, kita berani untuk tidak berantem, kita berani untuk tidak menyontek, karena kita tahu bahwa ada Allah yang hidup bersama-sama dengan kita. Kita mau tampil beda, karena kita tahu Allah yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang mengasihi kita sekalian. Nah, Lause jadi ingat Roma 12 ayat yang kedua. Yuk, terakhir kita akan baca bersama-sama dan menjadi ayat hafalan kita semua. Yuk, kita mau baca Roma 12 ayatnya yang kedua. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sekali lagi yuk. Janganlah kamu menjadi serupa. Wah, kayak kaca ya, kayak kaca. Janganlah kamu menjadi serupa dengan apa? Dengan dunia ini. Tetapi berubahlah. Wah, ya, kita berubah. Berubah oleh pembaharuan budimu. Sekali lagi, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah. Wah, ini berubah ya, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kita mau berani tampil beda, karena kita tahu Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, ada Allah yang mengasihi kita. Mari, yuk kita mau aktivitas, tapi sebelumnya kita mau lipat tangan, kita mau berdoa. Mari kita mau berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kami sekali lagi memiliki Allah yang hidup, Allah yang mengasihi kami. Bahkan Engkau adalah Allah yang rela mati, tebus kami keluar dari perbudakan dosa. Tentunya Allah yang itu juga yang kami sembah, Allah yang memelihara kehidupan kami. Tentu sertai kami Tuhan untuk tidak berperilaku kasar, tidak mau berantem, tidak mau ngomong-ngomong kata kotor, tidak mau menyedihkan hati papa mama. Karena kami tahu bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup dan Allah yang mengasihi kami. Tuhan tolong, Tuhan sertai agar kami berani tampil beda sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terpuji nama Tuhan, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.